Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqu bil batili wa taktuhul haqqu wa antum ta'lamun. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rafi'in. Ana'murunna nasi bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlul kitab afala ta'qilun. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innahu lakabiratun lil a'lal khashi'in. Sadaqal adzim. Sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kekuatan tasbih yang kita pegang ini senantiasa tidak akan melupakan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari, apa yang kita perdalam dalam ilmu-ilmu Allah. Sehingga notabene-nya apa yang kita pelajari ada hasilnya. Tidak minus, tidak ngesong dalam suatu hal yang berhubungan talabul ilmi. Berhubungan mencari ilmu, ilmu yang bermanfaat, yang masuk dalam kategori ilmu yang jariah. Artinya apa? Sebagaimana ilamana Ibnu Adam, semua amalan anak Adam akan putus kecuali 3 perkara, illa minas salas, shadaqah jariah, au ilm intafa'u bih, au walad sholihin. Salah satunya au ilm intafa'u bih, ilmu yang bermanfaat yang kita pelajari terus ini. Seperti sekarang ini kita belajar. Kita belajar menggali ilmu. 1 ayat, 2 ayat dalam pencerahan bimbingan amalan yang Ustadz berikan ini. Ustadz berikan kepada antum bapak dan ibu semua. Setelah itu ibu pelajari, ibu resapi, kemudian ibu berikan kepada teman-teman ibu, kemudian diberikan lagi kepada mereka bercabang-cabang. Artinya apa? Kita akan mendapatkan ribuan miliaran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau dalam bisnis yang sudah terjadi adalah bisnis pohon emas. Tapi ini pohon emas yang berbau ilmu jariah, ilmu Allah, bagus. Yang gak bagus pohon emas yang berupa ada duitnya, ini ada duitnya, ini ada duitnya. Ujung-ujungnya adalah fitnah. Ujung-ujungnya adalah ghibah. Ujung-ujungnya adalah segala sesuatu yang sudah kita pernah lihat sendiri. Bagaimana the endingnya. Beda sama ilmu Allah. Ketika ilmu Allah yang kita pelajari dalam ilmu segala ilmu, baik itu ilmu tentang sholat, ilmu di luar sholat, ilmu tajwid, ilmu fikih, dan ilmu yang lainnya dalam kitab-kitab Ihya Ulumuddin, semua kita pelajari. Artinya apa? Segala ilmu yang kita pelajari, kita realisasi, kemudian kita syiarkan satu persatu bagi rekan-rekan kita, bagi teman-teman kita syiarkan, kita dakwahkan. Seperti Ustadz bilang kepada antum semua, tidak perlu kita menunggu kapan Ustadz kita boleh dakwah, kapan Ustadz kita boleh menyampaikan. Sampaikan itu meskipun 1 ayat, tidak perlu nunggu antum jebolkan dari pondok, tidak perlu. Selagi apa yang antum sampaikan itu akan mendapatkan pertanggungjawaban sendiri. Andai kata yang antum sampaikan itu benar, sesuai dengan Ustadz yang berikan pada antum, sesuai dengan dalil-dalil dan perintah apa yang diberikan teladan kepada baginda Rasulullah SAW buat umatnya, insya Allah akan bagus semuanya. Tidak usah khawatir. Beda dengan segala ilmu yang dipelajari, yang senantiasa membaur dalam segala hal yang berbau mudaratnya banyak sekali. Fadilahnya nggak ada sama sekali. Mudaratnya penuh kemaksiatan. Mudaratnya ilmu itu penuh dengan syirik. Masya Allah. Maka dari itu pentingnya dalam pembahasan ilmu-ilmu Allah yang berhubungan dengan apapun bentuknya, terutama apa yang kita terjadi sekarang ini ada tentang sholat. Sholat sering ditinggalkan, bagaimana sholat itu, bagaimana khusyuknya sholat itu. Sering sekali Ustadz bilang, sering sekali Ustadz
momenkan bahwa sholat kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Dalam ayat surat Al-Baqarah ini, ayat 41, di sini disebutkan ayat 43, bukan 41, 43 dan 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah, dan laksanakanlah sholat. Wa atuz zakah, kemudian keluarkanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah. Warka'u, dan rukuklah. Ma'ar raki'in, beserta orang-orang yang rukuk. Rukuklah dan rukuklah. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Artinya antum diperintahkan untuk sholat. Semuanya itu secara berjamaah. Warka'u, rukuklah, ma'ar raki'in, bersama mereka-mereka yang rukuk. Rukuklah secara berjamaah, karena pahalanya luar biasa. Ini penting sekali buat kita pelajari tentang begitu pentingnya sholat. Karena apapun nanti bentuknya, yang dihisab pertama kali adalah sholat kita. Sholatnya bagus, amalnya ikut bagus. Berkali-kali Ustaz selalu bilang, selalu tanamkan tentang sholat, dan sholat. Pernah ada pertanyaan, gimana Ustaz? Khusyuknya sholat itu bagaimana Ustaz? Khusyuknya sholat adalah segala sesuatu yang membuat kita bisa fokus sama Allah. Bisa menangis sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali yang perlu dipelajari dalam bidang sholat. Sehingga ketika kita membaca ayat sholat, ketika kita sholat berjamaah, imamnya membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Kita memahami daripada ayat-ayat itu. Sehingga terjadilah suatu sentuhan-sentuhan. Terjadilah suatu sentuhan-sentuhan ke hati. Sampai ke dalamnya yang membuat iman itu berkumandang dalam tubuh kita. Sehingga badan kita merinding. Ketika kita sholat merinding, menangislah di dalam sholat. Satu tetesan air mata jatuh ketika kita dalam sholat, maka menghapuskan dosa-dosa kita selama 1 tahun. Menangis karena apa? Bukan karena yang lain. Menangis dalam sholat, menangis. Tapi menangisnya karena apa? Karena nggak bisa beli mobil, nggak bisa bikin rumah, nggak bisa itu. Karena masalah duniawi. Salah, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Sholat antum pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Jadi yang dimaksud dengan satu tetesan air mata yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita selama 1 tahun adalah air mata ketika menetes ketika dalam sholatan kita memahami bacaan-bacaan sholat itu sendiri. Kemudian saking merasa banyaknya dosa-dosa yang kita perbuat, maka kita mohon kepada Allah, meneteslah air mata kita, merinding tubuh kita, sehingga berfokus membuat kuatnya iman dalam hati kita. Inilah ciri-ciri hamba Allah yang bertakwa. Ciri-ciri hamba Allah yang akan dibukakan pintu taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari situ di sini sebutkan wa aqimus shalah wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Terus kemudian yang ke ayat Baqarah ayat yang ke-45. Di sini disebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bis-sabri, dengan sabar, was-shalah, dan salat. Wa innaha, dan salat itu al-kabiratun, sungguh berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Di sini disebutkan wa innaha lakabiratun illal 'alal khashi'in. Jadi salat yang di sini untuk bisa khusyuk di sini disebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah, dengan salatnya sangat sabar dan salatnya ini benar-benar bisa khusyuk. Bagaimana ini berat sekali. Wa innaha lakabir. Wa innaha lakabir. Wa innaha lakabir, itu adalah salat yang paling berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, khusyuknya ini bagaimana? Seperti tadi yang Ustaz bilang. Khusyuknya itu tadi adalah bagaimana cara kita bisa memahami,
Bagaimana cara kita bisa melawan, bagaimana cara kita bisa menghindar dengan segala sesuatu, yaitu benturan-benturan yang setan dan iblis hadapkan ketika kita menjalankan sholat. Ingat, jangan sering-sering antum sholat sendiri. Di sekitar antum kalau bisa diperlihatkan oleh Allah, ada banyak-banyak itu jin, iblis, setan berkeliaran di sekitar antum. Ingat, jangan sholat sendiri. Sholatlah secara berjamaah. Biar kenapa? Biar segala sesuatu yang kita lakukan, warka'u ma'arroki'in, rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Ketika rukuk bareng, sujud bareng, berdoa bareng, inilah namakan jamaah. Artinya apa? Menghindari daripada benturan-benturan, hantaman-hantaman mereka perongrong ketika kita menjalankan ibadah sholat. Perongrong daripada kekhusyuan kita. Ini penting sekali buat kita pelajari. Di sini ada 3, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustadz muliakan. Ada 3. Jadi hati-hati jika ada orang di dalamnya, di dalam suatu keluarga, tidak sholat di rumahnya. Ingat ini, jika dalam suatu keluarga tidak ada yang sholat satu orang pun. Gak sholat semua, atau mereka itu pada sholat, satu orang gak sholat. Ingat, satu orang kagak sholat, kagak pernah menjalankan sholat, atau sholat, mereka sholat kadang enggak. Senin Kemis. Di sini sebutkan ada 3 yang azab yang Allah berikan kepada kita. Pertama, Allah akan melaknat seluruh anggota keluarga, baik yang sholat maupun yang kagak sholat. Jadi azab pertama, satu keluarga ada satu orang nggak sholat. Maka azab pertama adalah Allah akan memberi laknat. Jadi laknatullah, laknat dari Allah. Mereka semua itu, baik yang sholat mau nggak sholat, semua kena laknat. Kembali sekarang ibu bapak, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustadz muliakan. Kembali kepada tadi. Bagaimana kita masuk segala sesuatu yang grup kita ini adalah ingin bebas hutang. Ingin bebas dari segala kesulitan. Bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa dikabulkan kalau kita dilaknat oleh Allah? Satu, kita masuk. Kenapa? Dalam satu keluarga kita ada yang gak sholat. Dalam satu keluarga kita ada yang sholatnya Senin Kemis. Kalau ingin sukses, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau ingin sukses semua dunia akhirat, maka perdalamlah sholat antum. Sholat 5 waktu, bagusin. Koreksi lagi sholatnya dulu. Gak sayang lain-lainnya. Sholatnya dulu. Sholat 5 waktu, kemudian sholat qobliyah. Sholat qobliyah zuhur, 2 rakaat, artinya 4 rakaat. Kerjain. Habis itu sholat zuhur 4 rakaat. Habis itu sholat ba'diyah zuhur, 2 rakaat. Kerjain. Habis itu sholat asar jamaah, sholat maghrib jamaah, kerjakan lagi sholat sunnah ba'diyah maghrib, 2 rakaat. Habis itu sholat isya, kerjain lagi sholat ba'diyah isya, 2 rakaat. Habis itu apa lagi? Sholat tengah malam, wa minal laili fatahajud. Lakukan sholat tahajud. Lakukan sholat hajat. Insya Allah ketika sholat-sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senangnya Masya Allah. Warka'u ma'arroki'in. Masya Allah, kita bisa rukuk bareng, sujud bareng. Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam curhat-curhat dalam kesulitan kita. Jadi ingat, ada 3. Yang pertama, Allah akan melaknat seluruh, baik yang sholat maupun yang gak sholat. Gak tanggung-tanggung. Yang kedua, Allah akan cabut keberkahannya mereka selama tinggal di rumah itu. Jadi di rumah itu diambillah, dicabutlah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Jadi ada yang sholat satunya rajin, khusyuk. Bapaknya sholatnya minta ampun, anaknya sholatnya minta ampun. Anak terakhirnya, anak yang terakhir kagak mau sholat. Dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua cabut keberkahan. Keberkahan kita tahu sendiri, termasuk salah satunya adalah rezeki kita. Cabut semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi, kita koleksi diri kita sendiri lagi. Kita feedback pada diri kita sendiri. Bagaimana diri kita nanti? Bagaimana kita nanti bisa memberikan segala hal yang terbaik
buat ke depan yang terbaik buat doa-doa kita. Sementara kita nggak pernah kita memikirkan bagaimana sholat kita. Bagaimana the ending daripada sholat kita. Ketika kenapa bilang the endingnya? Ketika sholat. Ketika antum sholat di sujud terakhir, ini perpisahan kita pada Allah. Manfaatkan ketika perpisahan kita pada Allah. Manfaatkan apa yang kita inginkan. Asal jangan sampai membatalkan sholat. Kenapa batal sholat? Kalau kita mintanya dengan, ya Allah, berikanlah kami kekayaan yang batal lah. Jangan sampai keluar, tetap cuma di dalam hati. Ingat, sujud terakhir dari sholat itu perpisahan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat. Dalam doa-doa sholat. Kemudian sujud, baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Diam dalam hati minta. Apa yang kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam the ending itu. Ya Allah, berikanlah kami kekayaan. Tapi dalam hati tidak boleh keluar lisannya, keluar ucapannya. Karena apa? Karena akan membatalkan daripada sholat kita. Karena salah satu yang bisa membatalkan sholat adalah segala ucapan atau bacaan di luar bacaan dari sholat itu sendiri. Banyak sekali yang harus kita pelajari. Ini ilmu. Yang ketiga, Allah catat nama anggota keluarga yang meninggalkan sholat itu di pintu-pintu neraka. Jadi siapa yang sholat dan yang meninggalkan sholat itu, Allah catat itu di pintu dan ditulis di depan pintu. Bukan pintu surga, tetapi pintu api neraka. Masya Allah. Kalau ditulis di pintu surga, baguslah. Ini ditulis di pintu api neraka. Neraka mana? Neraka jahanam. Bagaimana konsekuensi kita untuk bisa khusyuk? Apa yang melatar belakangi segala sesuatu harus dikerjakan dengan khusyuk? Latar belakangnya adalah karena segala sesuatu yang kita kerjakan dengan khusyuk akan mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kita nanti membutuhkan Allah. Kita yang butuh Allah, bukan Allah butuh hambanya. Kita membutuhkan Allah dunia dan akhirat. Allah saja bersolat pada baginda Rasulullah. Malaikat aja bersolat kepada baginda Rasulullah. Kenapa kita enggak? Dunia dan akhirat. Inilah pentingnya daripada apa yang kita jadikan husnul amal. Dunia dan akhirat. Innallaha wal malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Semua jelas. Semua disebutkan. Dengan ketiga tawan, makanya kita harus kolektif. Kita harus ingetin dalam keluarga kita kalau nggak ada yang sholat. Lakukanlah sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Tegur sekali, dua kali, tiga kali sebagai ayah, sebagai pemimpin, sebagai imam. Tegur. Siapa hari ini yang nggak sholat? Ayo sholat dulu. Kalau kita belum dibukakan pintu qalbi kita untuk bisa beriman kepada Allah, susah. Marilah, segala sesuatu yang kita lakukan ini mudah-mudahan diijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu pencerahan, bimbingan amalan, jamaah yang setia senantiasa. Mari kita gali, kita cari ilmu-ilmu dalam tausiah ya pagi ini. Kita manfaatin, kita bentuk dalam suatu kehidupan, realisasi dalam kehidupan sehari-hari. Jangan disia-siakan. Antum daripada antum datang ke majelis sana sini kanan kiri keluarin uang, di sini cuma dengerin, putar aja yang Ustaz tiap pagi istiqomah. Sebelum sholat subuh sudah Ustaz berikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Ustaz sudah berikan di antara jam 1 malam sampai jam 5 bisa didengerin ini. Dengerin tiap pagi. Kenapa Ustaz berikan tiap pagi? Kenapa? Karena pikiran kita ketika kita menerima tiap pagi, maka mudah untuk mencerna, mudah untuk masuk ke dalam hati kita. Makanya manfaatin segala suatu bimbingan pencerahan, bimbingan amalan yang Ustaz berikan tiap pagi ini. Manfaatin sebagus-bagusnya. Gunakan, realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Husnudzon kita hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita suudzon pada siapapun. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.